Aku yakin banyak di antara kita yang pernah ngalamin hal kayak gini. Kita sering mengiyakan apa saja yang diminta orang lain. Meskipun kadang itu bikin kita mengorbankan waktu, tenaga, atau bahkan kebahagiaan kita sendiri. Akibatnya, kita bisa merasa capek, nggak dihargain, dan bahkan lupa sama kebutuhan diri sendiri. Padahal, hidup itu kan cuma sekali ya. Jadi kenapa gitu? Kita harus terus-terusan ngejar pengakuan dari orang lain. Ada satu sifat yang seringkali muncul dalam diri kita. Nah, people pleaser. Apa sih people pleaser? Gampangnya, people pleaser itu adalah orang yang suka banget ngebuat orang lain senang dan bahagia, sampai-sampai mereka rela ngorbanin kepentingan diri sendiri. Ciri-cirinya seperti apa? Pertama, susah banget nolak permintaan orang lain. Salah satu tanda yang paling kelihatan itu ini, susah banget nolak permintaan orang lain. Ketika ada teman atau keluarga yang minta bantuan, meskipun sebenarnya kamu lagi sibuk banget, kamu bakal tetap bilang iya. Bisa jadi kamu merasa takut orang lain bakal marah atau kecewa kalau kamu menolak. Sebenarnya, bantuin orang itu jadi hal yang baik. Tapi ingat, untuk memperhatikan kebutuhan kamu juga. Atau kamu juga perlu mempertimbangkan bagaimana keadaan kamu saat itu. Jangan langsung main iya-iya aja. Nah, ciri yang kedua, selalu menghindari konflik. Kamu bakal selalu berusaha buat semua orang nyaman dan senang dengan kamu. Bahkan, kalau itu berarti kamu harus menutupi perasaan atau pendapat kamu sendiri. Misalnya di lingkungan kerja, ada rekan kerja kamu yang ngelakuin kesalahan tapi kamu milih buat diam atau bahkan mendukung apa yang ia lakukan. Padahal, dalam hati kamu tuh tahu betul yang dilakukan dia tuh salah. Ini kamu lakukan dengan alasan kamu gak pengen ada masalah di antara kalian. Padahal, sebenarnya konflik itu kadang perlu untuk membantu kita tumbuh dan memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ciri ketiga, mudah merasa bersalah. Kamu sering banget merasa bersalah ketika kamu berbuat atau berkata sesuatu yang mungkin gak disukai atau gak sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Kamu merasa seolah-olah kamu salah dan harus bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Padahal kita kan nggak bisa gitu mengendalikan perasaan orang lain, dan itu juga bukan tugas kita untuk selalu membuat orang lain bahagia. Lanjut. Ciri keempat, selalu ingin disukai dan dipuji orang lain. Ini juga jadi salah satu ciri khas dari people pleaser. Kamu sangat menginginkan persetujuan dan penerimaan dari orang lain. Bisa jadi, kamu akan mengubah perilakumu atau berpura-pura jadi seseorang yang sebenarnya kamu bukan seperti itu. Hanya saja agar disukai dan dianggap baik oleh orang lain. Padahal kamu harus ingat, jadi dirimu sendiri itu lebih penting daripada mencoba menyenangkan semua orang di sekitarmu. Sebenarnya ada beberapa alasan kenapa sifat people pleaser ini bisa muncul. Salah satunya adalah rasa rendah diri. Banyak people pleaser punya rasa rendah diri yang cukup tinggi. Mereka takut kalau nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, dan nanti dianggap nggak berguna atau nggak pantas. Jadi, mereka berusaha keras untuk bikin orang lain senang, biar nggak dihakimi. Ada juga karena takut ditinggalkan. Nah, sifat people pleaser ini seringkali timbul karena takut ditinggalkan sama orang-orang terdekat. Mereka takut kalau menolak permintaan orang lain, orang-orang bakal ninggalin mereka atau nggak mau berteman lagi. Jadinya, demi menghindari resiko itu, mereka jadi senang-senang aja nurutin semua permintaan orang lain. Terus, ada juga karena pengalaman trauma. Beberapa orang mungkin punya pengalaman buruk di masa lalu yang tentu bikin mereka jadi people pleaser. Mungkin pernah dibully, diabaikan, atau diremehkan sama orang lain. Nah, dari situ timbul keinginan kuat buat ngerubah citra diri jadi orang yang semua orang sukai. Terus, ada lagi karena penghargaan dari lingkungan. Ada beberapa kasus, orang yang people pleaser juga bisa jadi akibat dari cara lingkungan mendidik. Kalau di keluarga atau lingkungan sosialnya, mereka selalu dikasih penghargaan dan perhatian khusus kalau mereka nurutin semua keinginan orang lain, ya jadilah kebiasaan itu dipertahankan sampai dewasa. Nah,
Nggak bisa dipungkiri, jadi people pleaser ada baiknya juga. Mungkin kita jadi lebih mudah dekat sama orang lain, bisa bikin mereka senang, juga dapat pahala. Dan rasanya itu juga bahagia ya, ketika bisa bantu mereka. Tapi, dibalik semua kebaikan itu, ternyata ada sisi gelapnya, atau dampak negatifnya. Pertama, mengorbankan diri dan capek batin. Bener banget, jadi orang yang terlalu mengejar kesenangan orang lain kadang bikin kita lupa sama diri sendiri. Kita suka banget bantu orang, tapi seringkali lupa sama diri sendiri. Jadinya, waktu, tenaga, dan emosi kita kehabisan cuma buat orang lain, sementara diri kita malah terbengkalai. Terus, ngelewatin kebutuhan dan kebahagiaan sendiri. Maksa banget, kita sampai ngalahin kebutuhan dan kebahagiaan sendiri demi orang lain. Padahal, hidup itu kan cuma tentang mereka? Tentu tidak, tapi juga tentang kita. Kita punya hak untuk bahagia dan merasa puas dengan hidup kita sendiri. Dampak selanjutnya, gak bisa nolak permintaan orang lain. Ini dia yang sering banget jadi masalah. Jadi orang yang terlalu pengen menyenangkan orang lain, bikin kita jadi gak bisa bilang enggak. Akhirnya, kita ngerasa terjepit dan gak bisa ngejalanin hal-hal yang kita pengen. Gak sehat kan? Dampak selanjutnya, rentan mengalami burnout. Jadi people pleaser dapat membuat kamu merasa stres, burnout, atau bahkan depresi, dan tidak puas dengan diri kita sendiri. Terus, gimana sih supaya menyembuhkan kita dari people pleaser? Cara mengatasi sifat ini tuh gimana? Pertama, mengertilah dirimu sendiri. Pertama-tama, kita harus mulai mengerti diri kita, cari tahu apa yang sebenarnya kita mau, dan penting akan kebutuhan diri sendiri. Jangan selalu mikirin apa yang orang lain mau atau pengen dari kita, tapi pikirin dulu apa yang bikin kita bahagia. Nah, yang kedua, jangan takut buat bilang enggak. Kalau memang kita nggak bisa atau nggak mau melakukan sesuatu, itu hak kita kan? Jangan sampai terlalu sering mengorbankan diri sendiri demi orang lain. Kalau kita nggak bisa atau nggak mau, ya udah, bilang aja. Tentu dengan kalimat yang baik. Lalu, tentuin batas-batas pribadi kamu. Jangan lupa menentukan batas-batas pribadi kita dan jangan sampai orang lain asal minta. Kita punya hak untuk menolak kalau memang itu melampaui batas-batas yang kita tentukan. Ingat, kasih tahu batas pribadi itu bukan pelanggaran, tapi buat menjaga kesehatan mental dan juga kebahagiaan kita. Lalu, mengubah pola pikir. Ini juga penting. Mengubah pola pikir kita tentang penerimaan sosial. Gak selalu harus disukai semua orang. Yang penting kita menjadi diri sendiri dan nyaman dengan diri kita. Kalau ada orang yang gak suka atau gak terima, ya udah, biarin aja. Gak usah terlalu ambil pusing. Terkadang kita juga perlu untuk bersikap bodo amat. Lalu, menjalin hubungan yang sehat. Kita juga perlu jaga hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar kita. Komunikasi itu kunci. Kalau ada masalah atau ketidakcocokan, bicarakan dengan baik-baik. Gak usah takut konflik. Yang penting, komunikasi jelas dan saling menghargai. Lalu, sabar dan konsisten. Mengatasi sifat people pleaser gak bakalan instan. Kita perlu sabar dan konsisten menjalani perubahan. Pasti ada rasa cemas atau takut berubah. Cuman, jangan biarin itu ngebatasin diri kita. Terus pantengin tujuan hidup kita yang sebenarnya dan fokus ke situ. Berbuat baik itu nggak ada salahnya. Bahkan penting banget untuk membangun hubungan yang baik dan sehat dengan orang lain. Tapi kita harus bisa komunikasi yang jujur. Jangan buat kita terjebak di lingkaran yang nggak sehat. Mari membangun kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri dan tetap jadi diri kita sendiri. Dengan begitu, hidup kita bisa jauh lebih bermakna dan tenang.